Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Raya yang dirahmati Allah, marilah kita untuk tak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat beraktivitas sekaligus dapat melangkahkan kaki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan guru, tauladan, panutan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini kita akan coba sedikit membahas tentang beberapa sunnah Rasulullah SAW yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar menjadi panutan dalam urusan ibadah, tetapi juga menjadi tauladan dalam hal kesehatan. Tidak ada manusia yang pada dirinya terkumpul kesempurnaan seperti Rasulullah SAW, di mana dia juga sebagai teladan bagi kita dalam beribadah, sekaligus juga menjadi teladan bagi kita untuk kesehatan kita. Mungkin barangkali kita banyak yang mengabaikan sunnah-sunnah Rasulullah yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau kita lihat di dalam riwayat, dalam sejarah hidup Rasulullah SAW, tidak pernah mengalami sakit yang begitu parah. Sampai ajal, sampai dia wafat, Rasulullah itu demam saat ajalnya datang. Kenapa Rasulullah SAW jarang sakit? Nah, itu yang ditanya. Karena ada rahasia daripada Rasulullah mengamalkan beberapa yang sudah menjadi sunnah bagi beliau. Selain kita ini dituntut juga mematuhi pola hidup sehat.
Kalau kita sekarang kan kadang tidak karuan, tidak galak, diatur dengan pola hidup sehat. Tidak makan, tidak sampai kenyang. Enak kalau lu kenyang, lu makan. Hah? Nak tambuh pula. Lagi selero alasannya Pak ya, lagi selero. Apalagi kalau lapata selero, nak dibasoi, nak ditawari yang enak-enak, geleng-geleng dia nolak. Nah ini kita atur pola hidup sehat. Ini banyak terabaikan oleh kita. Untuk itu mari kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah ini sehingga kita akan dapat mencegah, menjauhkan diri kita dari berbagai hal penyakit yang akan membahayakan diri kita. Yang pertama Bapak, Ibu, sunnah Rasulullah itu dalam kesehatan, dalam BAB, buang air besar. Kalau gitu missing itu sunnah Rasulullah itu pada posisi jongkok, bukan posisi duduk. Sekarang kan banyak orang karena rumah canggih-canggih, rumah mewah, posisi duduk WC-nya itu banyak yang posisi orang di hotel itu. Posisi duduk rata-rata. Ya. Dan kadang sekali yang makai itu tidak tahu cara makainya. Ya, nak manu kagak nak bersihkan ceboknya itu. Tidak tahu. Sekali kan pergi ke hotel nginap. Nah, di mana ayo ini? Nah ini. Yang jelas Rasulullah mengamalkan menjadi sunnah Rasulullah SAW pada posisi jongkok. Dengan berposisi jongkok di dalam dunia kesehatan akan bisa mengurangi resiko terjadinya infeksi salur kencing kita, termasuk adalah kelamin, terutama adalah bagi kaum wanita. Bukan wanita ini agak termasuk rawan, ya, apalagi wanita buang airnya seperti itu, maka dianjurkan posisinya jongkok. Jongkok. Karena berpindahnya di situ itu ada yang namanya kuman, ada namanya bakteri, ada namanya virus dan lain sebagainya akan dapat diminimalisir dengan posisi jongkok. Ketimbang dengan posisi dudukan WC itu adalah posisi duduk. Banyak sekarang ini. Malu gitu rumah lah sebagus ini masih juga pakai tempat dudukan WC-nya duduk apa jongkok. Malu gitu kalau ada tamu ge. Oh, tidak keren. Padahal itu tidak tahu dia bahwa itu sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita memakai juga posisi duduk akan besar resikonya terkena penyakit tulang hambayan itu. Dong kalau banyak duduk Pak, banyak duduk gawenya akan diserang oleh penyakit namanya wasir atau ambayan. Termasuk orang sewaktu BAB menggunakan tempat dudukan WC-nya itu posisi duduk. Jangan nganggap keren Pak ya. Tapi kecuali kalau memungkinkan dia ini sakit, tidak bisa dia jongkok, maka dibuatkanlah WC tempatnya posisinya duduk. Itu yang pertama. Kalau kita mau akan mengurangi resiko yang namanya terjadinya infeksi saluran kencing dan kelamin. Itu yang pertama. Jadi jangan nganggap gagah. Oke gitu zaman ini, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita sudah sesuai sunnah, dapat pahala itu. Pahala sih kok. Akan dibalas oleh Allah 10. Yang kedua,
Sunnah Rasulullah SAW itu adalah di waktu BAK, buang air kecil. Ini sering terjadi nih, baik di rumah atau kita mungkin di tempat-tempat WC atau toilet, banyak asal jadi buang hajat itu. Yang dianjurkan itu menurut Rasulullah adalah posisinya disuruh kita jongkok. Dengan posisi jongkok itu kata Rasulullah, bahkan dia dalam dunia kesehatan mengatakan akan bisa juga mencegah terjadinya penyakit prostat. Ya, prostat dan penyakit ispa. Jadi kita Pak, kalau kita usahakanlah hajat buang air kecil itu jongkok, jangan berdiri. Walaupun di masjid ini ada posisinya berdiri, kalau kosong ambil posisi yang jongkok itu. Kalau tidak sabar lagi ya apa boleh buat. Itu kan ada beberapa pintu. Ya, atau di rumah kita. Ya, usahakan posisinya jongkok apabila kita buang air kecil. Itulah kadang-kadang Bapak, karena kita lah keseringan buang air kecil itu dalam posisinya berdiri, kadang-kadang air sisa kencing tadi tidak maksimal keluarnya. Itulah kadang-kadang menjadi batu ginjal. Kalau jadi batu pula ngendap itu kan, ngendap, tak maksimal dia. Jadi dengan posisi jongkok itu benarlah kata Rasulullah SAW. Yang ketiga menurut sunnah Rasulullah SAW itu adalah apabila kita berwudu, nah ambil wudu tu Pak, menghirupkan air ke hidung melalui hidung, hirup, bahkan sampai terasa ke ubun-ubun. Nah, itu baru sampai coba nyenak ke ubun-ubun kita ini. Waktu kita berkumur-kumur itu lanjutkan air ke hidung kita. Itu akan bisa mencegah, kalau menurut dunia ilmu kesehatan, akan bisa mencegah kita dari penyakit yang namanya bisa ispa tadi Pak ya. Ispa itu akan berbahaya. Akan dirasakan sakit pada hidung kita, tenggorokan kita, pita suara kita, sesak napas. Jadi mari kita coba sunnah Rasulullah SAW yang banyak terabaikan oleh kita semua. Ya, apa dia berkumur-kumur kemudian memasukkan, menghirupkan air melalui hidung itu tidak ada manfaatnya, banyak manfaatnya itu. Makanya ada bulu hidung nih Bapak, bulu hidung yang ada di dalam itu jangan dicabut. Kalau dia panjang nyolor keluar, dipotong. Itu untuk menyaring kalau ada debu, kuman, virus yang masuk. Kalau dia tidak ngerti, lebih mudah dia akan masuk ke hidung kita. Berikut lagi sunnah Rasulullah SAW, Bapak Ibu, yang sering terabaikan oleh kita adalah makanlah pakai tangan. Makanlah pakai tangan. Ini zaman modern ini hidang Prancis, ya, tak pakai tangan lagi, maksudnya tak langsung pakai tangan, pakai sendok. Apalagi yang sunnah Rasulullah, makanlah kamu, minum, duduk minum. Tidak zaman hidangan Perancis ini sambil berdiri, sambil berjalan, sambil bercerita. Itu jalan tidak santun, tidak berkah. Cara Islam bukan cara Perancis kita buat, ya. Di mana kita perhatikan ini silakan namanya hidangnya Perancis, tapi kalau kita kan lebih sunnahnya duduk di lantai. Ya, duduk di lantai.
Dengan duduk di lantai, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tubuh kita ini akan membagi 3 ruang. Yang pertama di perut kita, di lambung ini ada ruang udara, ada ruang makan, ada ruang minum. Kalau diisi makan galau, makanya sanggup itu, tidak bernapas lagi, perutnya nyenak, ya kan? Tempat bernapas tidak cak lagi. Makan duduk, ya. Jadi kalau wong makan sambil berjalan, pertama tidak santun. Kita wong Islam, itunya umat Nabi Muhammad makan sambil tegak, sambil berjalan lagi. Nah ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, sunnahnya itu kalau kita tidak makan, makanlah buah dulu. Kalau kebanyakan kita ini makan adalah penutup buah itu, ya kan? Di penutup, di penghujung lah sudah makan, baru makan buah. Sebenarnya makan buah itu awal, pembuka. Kenapa disuruh makan buah? Kata Rasulullah SAW, dia datang seseorang kepada Rasulullah membawa wadah isinya kurma. Lalu Rasulullah memakan ini, makan dulu kata Rasulullah, baru makan hidangan. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Jauh-jauh lah 1443 tahun yang lalu. Kalau menurut ilmu kesehatan sekarang baru ternyata menurut ilmu kesehatan kalau kita makan buah dulu untuk melancar melicinkan pencernaan kita ke lambung kita. Berarti ketemu antara sunnah Rasulullah dengan kesehatan. Itu ngambil santunnya, berkahnya, kesehatannya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW adalah apabila kita ini tidur hendaklah berbaring ke bagian rusuk kita yang kanan. Nah, ini Pak. Walaupun Nabi mengatakan sebelum engkau berbaring berwuduklah sebagaimana berwuduk untuk sholat. Nah. Kalau masalah kita nanti lah tidur beberapa menit mungkin barangkali berubah posisinya.